Ini bakalan seru banget, bakalan sengit banget. Karena aku pengen lihat sih, ini dari geng Kapak mereka bakal ikutin gak tempo permainannya dari Yasbi yang bakal main geragas serem di early. Tabrak gimang ya, Iya lebih tepatnya makanya. ya. Karena power dia ada di sana, so dari segi harusnya sih Geng Kapak udah ngelihat sih beberapa rotation patternnya yang dimiliki oleh SB Sports untuk di early game. So gimana caranya mereka mengatasi itu semua seperti kata Momo-chan tadi. Karena dengan adanya Atlas sebenarnya ini adalah hero roam yang memang memiliki mobilitas cukup tinggi dengan perfect match yang bisa dikeluarkan. Iya, sementara di area midnya ini udah mulai rusuh tentunya. Dimana Ki yang sudah terlihat pergerakannya oleh seorang Ten. Dan hanya Little Wonder saja yang akan menjadi rebutan. Masih bisa diamankan oleh Yasbi sendiri dari walkie dress-nya. Dan sementara dari Invis, ini menurut aku Lolita sekarang memang sebenarnya counter yang bisa dibilang ya untuk marksman juga ya. Marksman range seperti One, Kari. Ini sering banget sebenarnya Lolita muncul. Tapi masalahnya Numian Blast-nya dia ini harus benar-benar timingnya pas, on point. Dan juga Guardians of Bulwark, kalau seandainya lawannya ini masih cukup pintar untuk kiting, itu bakal bahaya banget karena ditungguin aja shieldnya hilang baru digajar atau digas. Menuju ke teman-teman dari geng Kapak. Tapi again ya, di sini terlihat kalau untuk kita bilang early game, gak ada pergerakan yang terlalu signifikan ya dari kedua tim. Dan di area top lane pun, so again mau coba di geng, tapi Finzi-nya juga masih berhasil menjaga jarak. Berarti so far untuk di menit-menit awal ini memang pergerakan dari Yasbi belum terlihat keagresifan. Oh iya, mereka masih nahan-nahan. Mungkin mereka tahu ya ini geng Kapak tim yang bisa dibilang kayak mereka mau mempertahankan gelar juara mereka. Jadi tentunya mereka nggak mau tumbang di babak final ini. Jadi mereka pun harus benar-benar berhati-hati banget nih dari Yasbi sendiri. Nggak boleh sampai miscalculation, nggak boleh sampai miss movement. Dan Joey bersama dengan Aran kali ini sudah berhasil untuk mendapatkan satu buah gold buff-nya. Ya, tadi Aran cover dengan sangat baik, tapi Turtle sudah mulai up kali ini. 3 pemain 4 bahkan dari Yasbi mereka langsung melakukan rotasi ke area Turtle. Sementara Bang J bakal coba dipukul mundur oleh seorang tapi Azhar bakal coba untuk maju ke area depan dan Joy menjadi first blood aja tumbang di tangan seorang Ten. Sementara Roundel masih bisa untuk mendapatkan satu buah Turtle ya. Yap, mencoba untuk mengejar lagi karena Azhar-nya juga tumbang dan triple kill didapatkan oleh Rounder. Looking for more karena Bang J satu barrier terakhir ternyata disampahin sama Aran sehingga dari seorang Joey, dari Roundel ya, belum dapetin maniaknya. Hampir ya, gila triple kill didapatkan padahal posisinya itu dari seorang Joy udah tumbang duluan. Tapi Ki Fatalingnya bener-bener on point itu 3 hero ya, langsung keangkat. Mau kenapa enhance swordnya juga tadi pedas banget. Tapi Ten masih lumayan cukup high mechanic ya. Tadi dia berhasil untuk menghindari enhance chain yang sempat dikeluarkan sama Roundel dengan rasio umbrellanya. Dan memang nih, ini kalau udah Julian dapetin triple kill di early game kayak gini, ini bakal enak banget mau karena pundi-pundi goldnya lumayan cukup banyak. Dan dia bisa aja dengan cepat ngamanin let's say Genius One dan juga Concentrate Energy. Jadinya lifestyle yang dimiliki sama Julian ini bakal lebih kenceng lagi. Iya, dan kali ini Joey oke, meskipun dia tumbang pertama, tapi menurut aku biasa early ini kan masih dipegang sama mid laner ya kok. Jadi meskipun junglernya agak akan sedikit tertinggal dari segi level, tapi selama midnya masih bisa dipegang kontrolnya sama mid laner dan juga roamer, ini masih aman aja sih sebenarnya junglernya. Betul. Yang penting again ya jangan sampai karena Yasbi Sport tadi udah menangin tempo dan juga goldnya, sekarang bahkan levelnya. Jangan sampai mereka udah mulai menggila juga untuk invasi ke area teman-teman geng Kapak. Tapi lihat udah mulai dipataling juga bahkan Bang J. Dia tidak bisa bertahan tapi nomor best-nya connect karena 3 hero dan di follow up oleh Finzi. Langsung mendapatkan 2 hero dari tim Yasbi Sports. Tapi lihat dari Joy mencoba untuk looking for more tapi double kill bahkan didapatkan sama roamernya geng Kapak, Invis. Iya, itu Invis yang sudah mengeluarkan inisiasi yang sangat amat baik. Lagi-lagi ya, ini kedua roamer yang timing inisiasinya tuh pas banget. Mereka nungguin mungkin dari seorang Invis yang nungguin Ki memakai satu buah Fataling baru dia buka Numian Blast-nya. Karena ketika Fataling dibuka, resource skill dari Yasbi mau nggak mau harus keluar. Mereka harus follow up. Nah, ketika itu udah dipakai, ini udah saat yang pas buat Invis untuk inisiasi balik. Betul, jadi kayak tinggal di kiting aja mau ya. Tarik ulur ketika ada momen bagi Invis sebagai tim 16 yang bagus. Tapi lihat Demonic Force sudah mulai digunakan oleh Aran. Bahkan Demonic Eye juga sudah di pop up. Dan Turtle masih bisa diamankan oleh seorang Bang J. Tapi 16 menahan Ki di lini belakang supaya gak bisa Fataling. Dan Invis pun langsung menjadi seperti buronan karena langsung dipukulin sama 4 hero sehingga Invis tumbang. Tapi dia ngebuying time buat teman-teman yang lainnya mundur ke belakang sana. Iya, mundur ke belakang ya Invis.
It's okay karena ini memang tugasnya roamer ya daripada damage dealernya yang tumbang. Tapi kali ini dari geng Kapak mereka mau fokus untuk mendapatkan objektif terlebih dahulu. Ezer mau tidak mau dia harus melakukan rotasi juga ke area atas kali ini sembari menunggu player-player dari geng Kapak ini untuk kembali ke arah lininya. Tapi Vinci memang bakal coba untuk fokus ngambil bawah terlebih dahulu juga sih kayaknya. Jadi akan ada pertukaran lane ya sepertinya. Betul. Tapi menunggu geng Kapak kembali ke lane itu mudah daripada menunggu dia untuk tidak bersamanya lagi. Mulai. Ini gue udah 3 hari absen dari coachnya Kolius dia muncul lagi tapi ternyata di area mid ya Joey. Luminosnya connect kali ini gak tumpang Joey tapi Fataling connect dari seorang Ki. Invis bakal coba dipukul mundur tapi chain dari seorang Roundel yang menghentikan pergerakan dari Bang J dan Deptizi agak sedikit terlambat ketika dia mau mencoba untuk memfollow up inisiasi yang dibuka oleh SB Esports. Betul, sehingga akhirnya Joey pun pas banget ya terkena di ujung kipasnya palu Lolita dan bahkan Ki. Dia tidak bisa bertahan, langsung ditembak-tembak tadi sama Weskernya Vinci dan bahkan sekarang berganti ke mode di biru di mana Diptizi yang langsung dipukul mundur serta outer bottom turret berhasil didapatkan sama geng Kapak. Walaupun early game-nya sedikit tertekan tapi lihat goldnya sekarang dipimpin sama geng Kapak sedikit. Yes, ya sedikit aja ya tapi sebenarnya ini udah mulai nih, geng Kapak udah bisa dapetin tempo mainnya mereka sih. Karena kelihatan ya, Invis dengan Numian Blaze-nya ini selalu bisa dapetin korban. Betul. Entah itu, dia bener-bener kayak keluarin Numian Blaze-nya ini selalu di timing yang pas. Meskipun ya kadang terpok sedikit ya, kayak Joey-nya maju duluan, tiba-tiba Ki-nya udah Fataling. Itu posisinya dari geng Kapak tuh sebenarnya udah beberapa tuh mungkin setengah HP darahnya. Setengah HP. Tapi dengan inisiasi yang baik dan follow up yang ada. Benar, resource skill yang masih ada dari geng Kapak mereka dengan mudah bisa balikin keadaannya. Tapi kali ini 4 pemain dari Yasbi mereka udah malah berfokus untuk mendapatkan turtle mereka sementara di area atas. Deptizi akan coba dipukul mundur. Azar, masih 1v1 situation tapi Vinci udah mulai datang. Udah diketahui oleh Deptizi dan bahkan dari seorang Ki bakal mencoba untuk memberikan backup. Tapi sementara Roundel di area midnya bakal 1v1 mekanik. Adu mekanik bersama dengan seorang Ten tapi masih punya shield yang baik dari seorang Invis di sini. Karena pasifnya tadi ditempelin aja ke arah seorang Kagura. Kalaupun tadi mau dipaksain itu dalam mode cooldown ya. Cooldownnya Julian itu kalau nggak salah per 7 detik. Jadi lumayan cukup lama. Sehingga kalau mau di dive in itu malah berbahaya. Apalagi Lolita juga punya charge di mana dia pasti kena stun. Dia pun langsung mundur ke belakang dan outer bottom turret baru aja didapatkan ya untuk sama Yasbi Esports. Nah kali ini 1 untuk 1 ya masing-masing dari turretnya. Sementara dari area River ini udah bakalan cukup ramai. Sementara kita melihat pergerakan dari Deptizi yang sekarang dia bakal fokus untuk tembusin atasnya terlebih dahulu. Sama seperti Vinci juga sih. Jadi posisi di bawahnya mungkin akan di-freeze saja laningnya atau mungkin bakal di-split push sama salah satu pemain dari geng Kapak sendiri. Tapi di area atasnya ini Ki bakal coba untuk cari momentum dulu. Kalau Ki bisa ngincernya ke arah Invis mungkin akan bagus. Kalau Invisnya tumbang berarti nggak akan ada Numian Blast, nggak akan ada inisiasi balikan. Betul, karena area of effect dari Lolita juga benar-benar mengerikan ya kalau memang connect ke lebih dari 2 hero. Tapi kalau dilihat dari item nih, udah ada Windtalker dan juga Thunder Belt yang dibikin sama seorang Diptizi. Ini yang bakal membuat dia bakal lumayan cukup sakit terutama dengan attack speed yang dimilikinya. Tapi lihat, flicker ke depan, tapi Ki dia menarik tanpa adanya orang. Bahkan ya, Invisnya ikutan Invis ya. Mau ngusir aja kali ya. Mau ngusir biar pemain-pemainnya di Yasbi udah nggak bakalan terlalu overcommit untuk masuk ke area lini atasnya. Tapi mungkin tadi Invis kira connect, tapi ini ya Invis numpang lewat. Tapi kayaknya Ki sadar deh, makanya dia pakai stiker tadi. Sambil masuk rumput dia sambil pakai stiker ya, sambil buat gitu open map aja kan untuk memberikan informasi-informasi penting ke teman-teman Yasbi yang lainnya. Dan memang dari tadi ini Diptizi ini benar-benar licin banget kayak belut nih. Kayak teman kamu kalau yang punya utang ditagih itu tiba-tiba ngilang aja gitu kan. Licin ya? Iya, nggak ketangkep ya. Dia mundur lagi ke belakang. Itu instingnya bagus banget sih dari map awareness. Iya, dan bahkan kali ini Diptizi, dia bakal coba untuk join the team fight, bakal memotong pergerakan dari geng Kapak. Kali ini Invis bakal coba dikejar begitu saja, bakal coba dicicil-cicil. Sementara dari seorang Joey juga kayaknya bakal tarik ulur dulu nih sama seorang Ezer, karena ini Ezernya cukup merepotkan ya. Kalau sampai Ezernya ini mendapatkan free space, otomatis dia bisa aja ke belakang untuk ngincer Diptizi ataupun memang Roundel. Karena untuk ngincer Joyki maupun Aran agak sedikit sulit. Mereka adalah hero yang memiliki crowd control yang bagus dan juga tebal. Sehingga daripada cari gara-gara, Ezernya juga cuman
bisa dibilang tuh nge-buying time aja di lini belakang. That's why dia harus benar-benar hati-hati, pintar-pintar untuk melakukan split push. Jadi playstyle-nya tuh lebih mirip sama ketika waktu itu Aura main Masya di M1. Lebih banyak split push-nya kan sama flank ke belakang. Iya sih. Ya memang sebenarnya itu harus lihat momentum juga sih ya kok ya, kayak kalau misalnya memang mereka udah nggak bisa, maksudnya kayak udah menangin mungkin lebih unggul jauh itu mungkin bisa. Tapi untuk distraction juga bisa. Jadi cukup fleksibel ya dari Ezer ya. Kayak job desk-nya banyak nih. Sementara dari YSB mereka masih tarik ulur untuk di area Lord nih ya. Masih nunggu momentum, siapa yang momentum duluan nih. Tapi Invis bakal coba untuk membuka kali ini, ngecek ke area bus, tapi ternyata Rondel yang terkena sedikit stun. Tapi Fatal yang connect kali ini langsung di follow up. Vinci yang terculik dan bahkan Ten harus hilang begitu saja. Deptizi mendapatkan free space di area backline-nya. Sementara Bang J bakal coba dipukul mundur, Ezer bakal coba dikejar, Chain-nya connect. Kenapa dua pemain dan hampir aja dari Yasbi bisa mendapatkan wipe up mereka. Apakah Bang J akan coba dikejar? Yasbi Sport lagi-lagi bisa menunggu dengan cukup sabar. Benar-benar nunggu timing ketika Invis udah nggak punya satu Numen Blast. Itu mereka langsung ngegas balik. Betul, dan itu udah menjadi kunci ya, dimana ketika Fatalingnya tuh momentumnya dapet ya kan, dan follow up juga tadi bagus dari teman-teman YSB yang membuat geng Kapak saat ini harus kerugian. 4 hero hilang, outer middle turret hilang, plus 1 Lord yang pastinya bakal didapatkan sama YSB Sports tanpa adanya kontes. Dan dari geng Kapak juga mereka gimana nih caranya untuk melakukan defensif. Again sebenarnya kalau dari kita lihat juga, kalau dari segi gold ini sebenarnya tidak terlalu ketinggalan jauh, karena kalau dari draftnya itu sendiri Lolita juga hero momentum Momochan. Jadi mau nggak mau ini bergantung sama Fataling ataupun Numenon Blast di mana yang lebih maknyus, yang lebih bakal menang fight-nya. Yang lebih dapetin momentum sih menurut aku. Yes. Kayak kalau misalnya Numen Blast-nya tadi mungkin kena 3-4 pemain, geng Kapak mungkin mereka yang bisa numbangin pemain-pemain dari SB duluan. Tapi masalahnya tadi yang kenanya itu ke arah Rondel. Dan posisi dari SB itu mereka lagi split up semua. Lagi pada pisah-pisah. Nah pas ketika infonya udah dapet Roundelnya kena Numen Blast, wah langsung ditabrak balik sama Ki. Karena posisinya Ki tadi tuh deket bus di sebelah kiri. Jadi dia nyulik ke arah Invis yang, Vinci sama Ten yang lagi ngumpet, itu tuh gampang banget. Oke, dan kali ini lotnya udah mulai masuk kok ke area atas. Area atas ya, pelan-pelan. Memang dari SB Sportsnya juga mereka gak mau terlalu terburu-buru mau untuk mungkin ikutan sama Lordnya. Mereka juga masih nge-manage wave-nya dengan cukup benar karena mereka masih dapat 1 super minion ya wave-nya. Tapi lihat, udah ada Fataling dari Ki yang men-zoning out, dan Numenon Blast juga sudah mulai di-cast sama Invis, bahkan di-flicker ke depan. Connect ke arah 2 hero. Fatalingnya keluar kena connect ke arah 2 juga, tapi Ten dia belum berhasil untuk memberikan burst damage yang begitu besar. Aran terjebak di lini depan dengan Darin. Sekarang Aran pun berhasil untuk ditumbangkan. Tapi Joey sayang sekali, dia mau menukar nyawanya dengan seorang Invis tapi gagal. Oke, itu kalau kita lihat ya, rekap sedikit, Ezernya fokus banget untuk numbangin Deptizi. Jadi ketika Fataling dibuka nih, connect, lihat Ezernya ngejarnya ke arah Deptizi. Jadi posisinya Deptizinya agak sedikit sulit nih buat nge-follow up inisiasi yang udah bagus menurut aku dari Ki sendiri. Karena posisinya Numen Blast-nya itu cuma kena 2 dan ditahannya sama seorang Aran dan Ki aja. Nah pas posisinya Numen Blast sudah keluar, dibalikin kan keadaannya. Itu udah kayak pattern yang sama sebenarnya dari Yasbi sendiri. Dia benar-benar sabar nungguin, tapi yang berbeda adalah Ezer kali ini kasih distraction untuk numbangin Deptizi terlebih dahulu. Nah itu dia. Tadi kan dapat space di mana Deptizi yang menjadi damage dealer juga mau nggak bisa join team fight. That's why geng Kapak terlihat lebih rapi ya di team fight yang diinisiasi sama Yasbi Esports tadi. Tapi again ya, karena memang beberapa objektif sudah mulai tumbang juga, ini yang membuat geng Kapak harus benar-benar standby. Jangan sampai Yasbi Esports dapetin space untuk masuk ke jungle. Karena lihat, kalau dari itemization bahkan dari Roundel aja udah mulai sakit banget. Udah ada Genius One, Shadow Twin Blade, masih ada juga Feather of Heaven dan satu Wizardry Staff yang nanti bisa dibuat jadi apa aja. Dia butuh penetration, dia bisa buat Divine Blade, bahkan dia butuh defensive, dia bisa aja buat Winter Truncheon. Jadi a lot of things yang memang dibuild sama Roundel nantinya. Dan Aran, again, ini juga menjadi orang yang selalu nge-zoning out teman-teman dari geng Kapak dengan adanya Demonic Force. Jadi gimana caranya geng Kapak juga harus bisa memperhatikan di mana posisi Aran, plus jangan sampai terlalu menggunakan banyak dash ability kecuali memang dipancing sama Demonic Eye, daripada Aran bakal loncat terus-terusan. Tapi Lord ini juga sudah mulai hadir di line of down, di mana dari teman-teman geng Kapak juga sudah mulai standby ya, karena minion wave-nya juga cukup rapi untuk maju. Dan flicker ke depannya gagal. Fatalingnya ternyata gak connect karena siapa-siapa. Tapi Invis, Numenon Blast-nya juga tidak berhasil untuk mendapatkan Demonic Eye. Udah mulai dikeluarkan beserta juga dengan Demonic Force-nya. Invis mencoba untuk diserang-serang, dan ada yang ketinggalan dari Azer. Berusaha untuk lari karena ada 4 hero dan masih bisa selamat. Wow, lihat kan udah mulai adaptasi juga nih dari Yasbi. Mereka tahu kayak Deptizi yang sekarang harus di cover habis-habisan. Yes.
Ki sebenarnya bisa aja fataling kapanpun. Dia tinggal nunggu nggak ada Numen Blast, dia fataling balik. Tapi masalahnya ini bakal jadi agak sedikit PR tambahan buat Yasbi ketika mereka harus benar-benar nge-cover DepTZ. Karena posisinya Aran bakal ngincer ke arah backline. Betul. Jadi nge-cover dia nggak terlalu banyak. Nah tapi kali ini kalau bisa dapetin satu persatu, ini bakal beda cerita. Fataling. Lihat fatalingnya connect kedua pemain. Tembakan dari Aran Nia kali ini bakal coba untuk mengusir tapi bakal tumbang di tangan seorang Vinci. Kali ini Miss Vinci masih cukup free. Sementara dari kedua Glad Laner masih bisa berlenggang kangkung bebas tentunya. Dan di mana kita ngelihat cuma ada pertukaran 1 untuk 2. Posisinya ini akan sedikit dirugikan untuk Yasbi karena geng kapak mereka bisa dapetin momentum lotnya mereka. Nah ini dia nih, pertukaran yang rugi sebenarnya didapatkan sama SB Sports. Ini yang benar-benar menjadi momentum bagi geng Mereka kapak. harus tumbangin satu sih. But again yes, Azar yang menjadi korban berikutnya. Tapi better, karena memang tugasnya XP laner di menit yang di atas 15 ini kan memang dia harus menjadi samsak bagi teman-temannya. Samsak, betul. So dia ngasih space lagi buat nantinya Lordnya bakal maju bersama teman-temannya. Dan again, ini take down time-nya ini ketika memang dia harus respawn lagi di line of down, gak terlalu lama di menit yang segini. Jadi gak apa-apa, gue korbanin nyawa gue, nanti dalam waktu 20 detik mungkin gue bakal selamat. That's why tuh lihat wave minion yang ada di lane Lordnya itu gak dicepetin. Iya, di sama freeze. teman-teman geng kapak, biar nanti apa Azar spawn dan dia pun bisa menyusul teman-teman yang lain. Bisa join fight lagi ya sama Yes. bareng-bareng dengan tim Kapak. Dan ini memang strategi yang mungkin dari geng Kapak mereka udah sadar akan hal itu. Dan ini tinggal gimana Yasbi mereka motong karena ini Lord yang kedua, Lord yang menurut aku belum enhance juga, belum belum evolve ya. Yeah. Jadi anggapannya masih bisa ditumbangkan oleh pemain-pemain dari Yasbi. Tapi Ki udah maju dengan perfect match, dia tahu Invis ada di area situ. Betul. Tapi kalau sana narik Invis doang agak bakal rugi ya Mo ya dengan fataling resource-nya. Kecuali memang tadi key-nya udah ada fleeting time, tapi kan memang dia lebih bikin ke arah full defensive. Late armor, Athena shield itu still late plates, mungkin dia bakal menuju ke bisa aja dominance ice ataupun memang ke blade armor lagi. Tapi again dari arah bawah pun dari Azarnya berhasil untuk mendapatkan inner bottom turret, bahkan mencoba untuk lebih di mana Blast di cast dan mencoba untuk dihajar lagi. Tapi fataling connect ke arah 2 hero, bahkan Vinci di belakang diloncatin dengan demonic force-nya, enhance chain. Tadi connect Invis-nya harus Key-nya? tumbang, tapi lihat Ki juga berhasil untuk di DepTZ take down datang. mortality-nya. Bahkan Aran tidak bisa bertahan. Tapi lihat nih birunya Vinci sakit banget. Joy tidak bisa bertahan. Wind of Nature di pop up dan Joy-nya pun harus kehilangan immortalnya. Dan bahkan double kill didapatkan oleh Vinci. Mereka mencari base bottom turret-nya. Iya, ini posisinya memang sebenarnya nggak ada yang bisa ngincer ke arah seorang Vinci lagi karena posisinya tadi DepTZ itu lagi di area atas. Dia pas fataling dibuka dia tuh masih on the way dari area mid ke area bawah. Jadi tim fightnya agak sedikit tertinggal dari DepTZ sendiri dan posisinya ketika Aran mencoba untuk mengincar ke arah seorang Vinci, ini DepTZ agak sedikit terlambat karena dihalangi sama seorang Azar. Tapi kali ini fataling bakal coba dikonekkan, tapi Base, ternyata damage base. dari Bang J terlalu sakit dan geng Kapak mereka berfokus terhadap base turret dan diamankan 1-0. Wow. Gila nih, match pembuka kita aja udah dikasih yang panas-panas Iya. Momo-chan. Karena kenapa? Bener-bener. Ini benar-benar jual beli team fight-nya bagus banget dari kedua tim. But again, nanti juga bakal kita lihat di posisi highlight sih sebenarnya Mo ya.